Hari ini kita bakal bahas topik yang jujur aja agak bikin merinding ya. Jadi coba deh turunin volume suara di sekitar kalian, tarik napas dalam-dalam karena kita mau ngebahas misteri dan rahasia yang tersembunyi di balik kabut tebal sebuah gunung yang luar biasa sunyi. Yap, kita bakal jalan-jalan ke Gunung Lawu. Oke, kita langsung masuk ke satu pertanyaan yang sering banget bikin orang penasaran. Bayangin, kalian lagi siap-siap mau mendaki nih. Semangat banget kan? Tapi tiba-tiba kalian dikasih peringatan keras. Kenapa sih para pendaki itu selalu diwanti-wanti buat jaga ucapan? Ini tuh bukan sekedar etika biasa loh. Ini semacam aturan tak tertulis yang udah melekat banget sama gunung ini. Kayak ada beban psikologis sendiri gitu sejak langkah pertama kalian. Terus pertanyaan aneh lainnya mulai bermunculan. Coba deh kalian bayangin situasi ini. Kok bisa ya ada orang yang benar-benar bersumpah denger alunan suara gamelan di tengah malam buta? Ingat loh, kita lagi ngomongin lokasi yang sama sekali nggak ada desa, nggak ada rumah penduduk, apalagi acara hajatan di sekitarnya. Yang ada cuma hutan gelap. Terus suara itu dari mana coba? Nah, ini dia pertanyaan yang menurutku paling bikin mental down. Kenapa ada pendaki yang ngerasa puncaknya tuh udah deket banget, kayak tinggal hitungan menit aja, tapi anehnya mereka nggak nyampe-nyampe. 3 pertanyaan awal kita ini bukan sekedar mitos asal-asalan ya. Ini tuh fenomena yang terus berulang dan nyatanya bener-bener menguras fisik dan psikologis para pendaki. Tapi sebelum kita kejauhan ngomongin misteri, kita balik dulu ke realitas fisiknya yang emang masif banget. Angka yang menarik di sini adalah 3.265 meter di atas permukaan laut. Yap, Gunung Lawu ini berdiri megah banget pas di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Secara fisik, gunung ini tuh benar-benar raksasa berbatu yang ngasih pemandangan luar biasa cakep. Sayangnya, keindahan itu ada harganya. Dari banyak catatan pendakian, pas kalian mulai jalan di jalur yang gelap, realitas fisik mulai berasa. Napas mulai ngos-ngosan, udara makin tipis, dan angin dingin langsung nabrak pepohonan pinus. Tapi yang aneh tuh, bukan cuma dinginnya yang nusuk. Semakin tinggi kita naik, ada sebuah kesunyian gak wajar yang turun nyelimutin jalur. Keheningan yang benar-benar pekat, yang susah banget ya dijelasin pakai kata-kata. Buat paham kenapa bisa gitu, kita harus sedikit kilas balik ke masa lalu. Jadi, sejak zaman dulu banget, Gunung Lawu emang udah dipercaya sebagai tempat yang super sakral. Kenapa? Karena ada cerita turun-temurun yang bilang kalau gunung ini tuh saksi bisu dari perjalanan terakhir Raja Besar Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya kelima. Banyak masyarakat yang yakin kalau sang raja itu mencapai pelepasan duniawi atau moksa, ya tepat di sekitaran kawasan Lawu ini. Jadi, poin pentingnya di sini, mau kalian percaya atau enggak sama legenda itu, sejarah kerajaan ini tuh pada dasarnya udah ngerubah aura Gunung Lawu. Gunung ini bukan cuma sekedar tumbukan tanah dan batu lagi, tapi udah jadi semacam monumen spiritual. Nah, dari sejarah sakral itulah muncul petuah turun-temurun dari orang tua zaman dulu. Peringatan yang benar-benar dipegang teguh sampai detik ini. Kalau ke Lawu, jaga sikap dan ucapan. Awalnya sih mungkin kedengaran biasa aja ya, kayak nasihat sopan santun pada umumnya. Tapi percaya deh, kalau di gunung ini peringatan itu punya makna yang jauh lebih gelap dan serius. Kenapa sih peringatan itu penting banget? Soalnya, kalau aturan itu dilanggar, atau kadang bahkan tanpa alasan yang jelas sekalipun, pendaki bisa mulai ngalamin hal-hal di luar nalar. Kita bahas yuk, fenomena-fenomena ganjil yang spesifik banget sering dilaporin sama mereka yang udah nembus hutan gelap dan kabut dinginnya Lawu. Laporan dari para pendaki ini beneran bisa bikin merinding loh. Tadi kan kita sempat bahas soal suara gamelan yang sayup-sayup kedengaran di tengah malam. Coba bayangin, kalian dengar itu di tempat yang boro-boro ada listrik. Terus ada juga pendaki yang cerita ngelihat sosok orang tua berdiri diem aja di pinggir jalur, pakai baju adat Jawa lengkap. Dan pasti sapa, sosok itu ngilang gitu aja di depan mata. Tapi dari semua cerita mistis itu, ada satu pengalaman yang menurutku paling bikin logika kita error. Ilusi jalur abadi. Beberapa pendaki ngaku mereka udah jalan berjam-jam, tapi jalurnya tuh kayak nggak berubah sama sekali. Waktu berasa aneh banget. Kaki rasanya berat minta ampun, dan puncak yang katanya tinggal 5 menit lagi, tetap aja kelihatan jauh di atas sana. Wah, ini sih seolah-olah gunungnya sendiri yang lagi ngetes mental dan niat mereka. Pastinya, kita punya 2 sudut pandang yang menarik buat dibahas. Di satu sisi, secara logis banyak yang bilang kalau semua fenomena ini, kayak halusinasi suara, bingung waktu, sampai ilusi visual, itu cuma efek samping dari kelelahan ekstrim dan cuaca yang kelewat dingin. Kondisi otak yang kekurangan oksigen itu gampang banget loh mainin pikiran kita. Tapi, di sisi lain, buat mereka yang ngalamin langsung, kejadiannya tuh kerasa terlalu nyata dan ganjil buat sekedar dibilang kebetulan biologis. Mereka benar-benar yakin kalau ada penjaga tak kasat mata yang lagi nguji setiap tamu yang datang.
Oke, terlepas dari apakah tantangan itu datangnya dari alam fisik atau penjaga tak kasat mata, satu hal yang pasti, kita harus siap sedia. Mari kita ganti topik bentar ke hal yang lebih praktis ya. Gunung ini emang cantik banget, beneran, tapi dia sama sekali nggak gampang buat ditaklukkan. Naik ke sana cuma modal nekat atau berani doang. Wah, itu sih cari penyakit. Alam di sana tuh bener-bener nggak bisa ditebak. Jadi, ada beberapa barang wajib yang benar-benar nggak boleh ketinggalan. Kalian pasti butuh jaket tebal, karena suhu malamnya itu bisa nusuk tulang. Sepatu gunung juga harus nyaman buat ngelewatin jalur berbatu yang nanjak terus. Terus pastinya air minum yang cukup biar nggak dehidrasi, plus camilan energi tinggi kayak coklat. Jas hujan juga wajib, soalnya cuaca gunung bisa berubah dalam hitungan menit. Jangan lupa senter atau headlamp buat pendakian puncak malam-malam, dan pastinya obat-obatan pribadi buat jaga-jaga. Tapi inget ya, perlengkapan semahal dan sebagus apapun nggak bakal banyak ngebantu kalau kalian nggak punya kesiapan mental. Naik Lawu itu bukan cuma soal seberapa kuat betis kalian, ini tuh pertarungan mental. Gunung ini bakal menguras pikiran kalian sama beratnya kayak dia menguras tenaga fisik kalian. Dan kesiapan mental itu sebenarnya berakar dari satu filosofi yang selalu banget diwanti-wanti sama pendakian senior. Satu kalimat yang jadi kunci etika pendakian. Hormati gunung karena kita hanya tamu. Kita nggak bisa datang ke sana bawa kesombongan. Di Gunung Lawu, di mana nggak semua hal bisa dijelasin pakai nalar kita, rasa hormat adalah pelindung terbaik yang bisa kalian bawa. Karena pada akhirnya, ketika matahari mulai tenggelam dan malam datang, kabut perlahan-lahan bakal turun lagi. Keheningan pekat yang tadi kita bahas akan kembali merayap masuk, dan angin dingin bakal mulai berbisik pelan di sela-sela pepohonan pinus. Di momen-momen sepi dan terisolasi kayak gitulah, akal sehat kalian bakal mulai bertanya-tanya. Dan ada satu pertanyaan yang aku yakin banget bakal terus terngiang di kepala kalian kalau suatu saat nanti beneran berdiri di jalur pendakian itu. Apakah benar hanya ada pendaki di gunung ini? Atau ada sesuatu yang lain yang diam-diam ikut berjalan di balik kabut? Terima kasih ya udah nemenin di sesi bedah materi kali ini. Sampai ketemu di pembahasan kita selanjutnya.